Halo semuanya, perkenalkan nama saya Manadi Ekmalia. Saat ini saya sedang bersama Pak. Hai, Abi. Nama panjang loh Pak. Muhammad Habib Kusnadi, Abi Quest. Pak Abi, gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Setelah udah nggak sekolah saya, gimana nih Pak? Kehidupan Bapak? Kehidupan berjalan aja seperti biasa ya. Ya, tadinya mesti bangun pagi ngajar tiap pagi gitu kan. Sekarang udah enggak gitu. Sekarang ya bangun sesuai dengan Sesuai keinginan gitu. keinginan dan Ya. sesuai tanggung jawab lainnya gitu. Misalnya kalian ngerjain apa, ya itu bisa ngerjainnya bisa siang, bisa tengah malam, bisa. Tapi bukan berarti mudah ya, tapi sebetulnya hanya mengatur jam yang berbeda aja dengan sebelumnya. Ini Pak, saya mau tanya-tanya seputar Oke, saya jawab ya. Iya boleh dari seputar dunia seni Bapak nih. Kan Pak Abi kan lulusan dari KISDI Bandung. Dengan minatnya itu penyutradaraan nih Pak. Penyutradaraan teater. Selama Bapak terjun ke dunia teater ini, apa sih tantangan terbesar yang pernah Bapak laluin? Sebetulnya banyak ya. Yang paling sering diglorifikasi oleh orang-orang yang akhirnya mengganggu pikiran saya juga adalah bagaimana orang-orang tuh melihat dunia seni khususnya teater itu tidak menjanjikan secara ekonomi gitu. Nah, jadi selalu dipandang emang bisa hidup sebagai seniman, emang bisa hidup di dunia seni gitu. Hidup tuh dalam pengertian hidup yang layak ya, bukan hidup cuma sekedar bernafas dan makan gitu ya. Jadi dalam pengertian hidup yang layak itu yang paling sering diglorifikasi oleh orang-orang. Setidaknya oleh orang-orang yang sebetulnya ngomong kayak gitu sambil care juga misalnya saya gitu. Jadi saya nggak menganggap itu sebagai sebuah serangan, tapi menganggap itu sebagai sebuah reminder lah gitu bahwa jangan sampai apa yang saya pilih itu mengorbankan hidup saya. Jadi kita kadang-kadang sering-sering mesti merefleksi diri gitu. Kita tuh ada di mana sih? Kita sudah pencapaian kita sudah sejauh apa gitu supaya tidak merasa besar kepala, tidak merasa itu sebenarnya kekhawatiran ada di dunia seni ya. Kan Pak Abi udah menjalani beberapa tahun nih Pak, Bapak menjalani di dunia seni Pak. Kalau di dunia seni aja sebetulnya terhitung sejak 2012 ketika saya kuliah. Karena di situ saya udah mulai ya kuliahnya seni 24 jam saya ngomongin seni gitu. Dan kalau ada proyekan sampingan ya itu seni juga jadi luar. Ya tahu nyerempet seni lah. Tahun lalu 2024 lalu ya saya benar-benar switch karir. Jadi dari yang guru kayaknya jadi guru ya ada kekurang amanan lah gitu buat saya kayaknya aman nih jadi guru ini gitu. Terus juga ada hal yang memang bukan berarti buruk ya, tapi berarti kayaknya saya nggak bisa hidup begini terus gitu ya. Akhirnya ya udah saya lebih suka berkarya bikin. Meskipun jadi guru juga bisa, tapi kan ada keterbatasan bahwa ini spesifik hanya untuk dunia pendidikan dan terbatas untuk sekolah saja gitu. Jadi sekarang switch ya itu lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Saya masih bisa bergerak di bidang pendidikan, misalnya saya nulis buku di kementerian gitu, atau saya memang seni murni gitu, seperti misalnya di Saldia atau di proyek-proyek lain gitu, atau misalnya di pendidikan juga saya ngerjain proyek sama tim Angsa itu di Kudus, saya ngurusin pelatihan guru-guru teater atau pelatih-pelatih teater lah di sana. Bapak tuh pernah nggak sih kayak ada di muak gitu, kayak bahas seni lagi gitu. Ada sih, ada, dan itu udah saya sadari bahwa orang seni itu kan refreshingnya kesenian kan. Iya. Gitu, misalnya kalau dia orang dia akuntan atau dia bankir gitu atau dia apalah katakanlah misalnya dunia profesional itu dia refreshingnya kan seni kan, nonton film, datang ke pameran, nonton konser musik, nonton teater. Kalau orang seni tuh agak sulit refreshingnya kesenian lagi. Iya, soalnya tempat refreshingnya pasti seni-seni juga gitu. Nah betul, akhirnya
Karena kalau dia nonton karya seni, otaknya tuh karena pengetahuannya udah tentang seni sudah lebih banyak, jadi udah nggak bisa segampang itu menikmati seni. Malah mengoreksi ya. Iya, jadi ngitung kan, nontonnya tuh jadi, ada kurang ini, kurang itu sangat tidak nikmat gitu ya. Jadi saran saya kalau kamu menyukai seni, maka janganlah jadi seniman. Nah, cara saya mengantisipasi itu, ketidaknikmatan menonton seni adalah dengan punya hobi yang lain di luar seni. Saya pernah punya hobi sepeda gitu, saya suka modif sepeda, main sepeda, keliling-keliling gitu-gitu. Terus saya juga sekarang lagi suka ngulik-ngulik teknologi gitu. Atau otomotif misalnya, saya cari tahu tentang motor, tentang mobil gitu. Itu refreshing saya. Dan di saat yang sama itu bikin kesenian kita tuh nggak kering. Misalnya kalau saya nulis naskah teater, sedikit-sedikit misalnya ngomongin ekonomi yang sederhana aja, ekonomi keluarga aja. Saya bisa punya sudut pandang yang lebih dalam tentang itu karena saya pernah refreshingnya di bidang itu gitu. Sekarang ini Bapak tuh memiliki beberapa peran lah, kayak aktor, sutradara, penulis, pengajar juga lagi. Tadi beberapa faktor itu apa yang paling Bapak nikmatin dan apa alasannya? Yang paling saya nikmati itu sudah jadi aktor ya. Cuma saya disclaimer dulu, saya udah lama banget nggak ngaktor gitu ya. Ya mungkin gak ada yang ngajak saya juga. Tapi ya saya kebanyakan menulis dan nyutradarain. Nah, kenapa saya menjadi aktor ya karena beda banget lah rasanya gitu ya. Main teater, beda aktor tuh beda banget ya. Itu kan sebetulnya ininya core-nya teater itu aktor kan. Jadi kita main teater jadi aktor tuh beda banget. Sifat dibandingkan dengan sutradara gitu ya. Meskipun misalnya dianggap sutradara itu jabatannya lebih tinggi dalam tanda kutip, tapi beda. Kalau jadi aktor tuh beda. Bedanya itu apa ya? Kayak jiwa kita tuh kayak panggil untuk tampil ditonton sama orang ya kan. Nah, teater itu kan banyak yang banci tampil ya. Mungkin jiwa banci tampilnya tuh keluar gitu ya. Betul. Jiwa banci tampil saya tuh mungkin keluar gitu kan. Kamu juga pasti mengalami itu kan. Pernah. Iya, jadi beda. Itu. Meskipun ya lebih banyak yang saya lakukan adalah menulis dan menyutradarai bro. Dalam penulisan naskah yang beberapa kali dipentaskan oleh Pak Abi adalah ungkapan atau aspirasi yang tadi. Pada dasarnya adalah ketika menulis naskah kan kita setidaknya ini yang saya percaya ya, ketika menulis naskah saya tuh mengambil sesuatu dari kehidupan ini, dari masyarakat, dari hubungan antar manusia, lalu saya suling, saya pilih suatu yang memang saya sedang perhatikan, lalu saya tuliskan dalam bentuk pertunjukan yang mana ada strukturnya, ada dramaturginya, segala macam. Dan pendapat saya pasti bocor di situ kan. Betul. Pasti bocor di naskah itu gitu. Misalnya gini, saya pernah nulis naskah judulnya Wayang Garot. Di naskah itu saya tuh membahas tentang kondisi sekolah yang sangat berbeda dengan realitas. Jadi ceritanya adalah segerombolan murid-murid yang nakal itu melakukan demonstrasi di sekolahnya karena dia menolak untuk diluluskan karena mereka belum merasa layak untuk lulus gitu. Jadi saya bikin yang kayak gitu itu kan kontras dengan keadaan sebaliknya. Saya kan mau ngomongin yang sebaliknya kan, bahwa realitanya adalah sekarang ya udah gak penting lah kompetensi itu gitu, yang penting dia bisa lulus ya, apapun caranya lulus gitu. Saya juga nulis di situ dan ketika saya sutradarain saya bikin gurunya tuh bentuknya tuh kayak badut-badut gitu ya. Tapi itu yang saya coba pilih untuk merefleksi gitu lah dunia juga. Artinya itu autokritik buat dunia saya sendiri itu loh. Apa mimpi atau proyek yang ingin Bapak wujudkan di dunia sutradaraan, ataupun di sederhananya kayak komunitas sama ekosistem seni dan pendidikan seni. Konsep saya maksud pendidikan seni itu yang lebih luas karena saya melihat hal dalam ekosistem seni yang bisa dijalankan. Mau membuat teater yang profesional, orang bisa kerja di situ, yang aktornya bisa dibayar layak, yang sutradaranya bisa dibayar layak, penulisnya segala macam. Terima kasih banyak Pak Abi atas waktunya. Sama-sama. Bye bye. Ya.